Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismadi K. Martayanda dengan nomor NIM 21109511009, jurusan Teknik Elektro, berasal dari kelompok 16, Praktikum Dasar Elektronika 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai rangkaian rectifier. Yang pertama yaitu penyelara gelombang penuh atau full wave rectifier. Di sini kita menggunakan osiloskop dan juga multimeter. Sebelum itu osiloskop harus dalam keadaan yang men-trigger. Setelah itu jangan lupa kita pantau tegangannya melalui multimeter. Di sini kita masukkan pada channel A yang kita hubungkan sebelumnya dengan kaki input. Channel A kita hubungkan dengan input. Jangan lupa untuk menghitung nanti pada multimeter dan juga osiloskop. Selanjutnya, nanti kita akan menghubungkan channel B menuju rangkaian output. Tak lupa nanti akan kita hitung juga menggunakan osiloskop dan juga multimeter. Nah, sebelum itu kita akan lihat pada penyajian bagaimana perhitungan terhadap rangkaian rectifier penyara gelombang penuh ini pada modul 2 kita. Nah, sebagaimana pada modul yang telah disajikan, Vin yaitu disajikan sebesar atau hambatannya itu 250 ohm, dan kita di sini akan menghitung nilai FRMS, multimeter V volt, dan osiloskop volt, dan nanti akan menghasilkan bentuk gelombangnya. Nah, sebelum itu, contohnya kita mengambil contoh pada 12 volt. Di sini akan kita kalikan sebagaimana dengan rumus dari FRMS, yaitu 1/akar 2 dikalikan Vin, yaitu 12. Nah, setelah itu, sebagaimana kita ketahui bahwasanya FRMS memiliki nilai yaitu 0,7 yang dikalikan nantinya dengan 12, yaitu hasilnya 8,48. Sebagaimana 8,48 ini hasil dari sumber volt 8,48. Baiklah, selanjutnya untuk pengukuran dari sebagaimana hasil pengalian FRMS dengan input 12 volt, kita mendapatkan hasil 8,484 FRMS. Untuk itu kita dapat melihatnya pada multimeter. Sebelumnya mari kita running. Pada multimeter hasilnya sama, yaitu 8,484 volt. Nah, untuk itu mari kita lihat hasilnya pada osiloskop. Pada osiloskop itu menghasilkan angka 11.400 kurang lebih. Itu hampir sama sebagaimana dengan input yang kita masukkan, yaitu 12 volt. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan kaki channel B akan kita hubungkan kaki channel B kepada bagian output. Di sini yang telah terhubung sebelumnya dengan dioda atau rectifier kita yang menggunakan 4 buah dioda. Nah, kita akan melihat di sini apakah akan memiliki dampak terhadap output ketika kita menggunakan rectifier. Nah, di sini dapat kita lihat itu hasil dari tegangannya yaitu 2,732 itu untuk satu bukitnya. Nah, selanjutnya coba kita lihat pada bagian osiloskop. Nah, pada bagian osiloskop ini itu menghasilkan tegangan outputnya yaitu kurang lebih 4,6 pada bagian channel B. Nah, pada bagian channel B ini adanya gelombang merah, yaitu gelombang
input dan gelombang biru merupakan gelombang input. Sebagaimana saat output itu hanya memiliki gelombang biru di bagian atas. Itu tuh merupakan hasil dari penggunaan dioda yang merupakan dari gelombang merah yaitu input yang memiliki lembah dan bukit. Namun setelah penggunaan rectifier dioda itu tuh akan mengeluarkan bagian outputnya hanya gelombang biru saja. Nah, dapat kita lihat di sini sebagaimana hasil dari osiloskop tadi 4,64 merupakan V output dari rangkaian di sini. Nah, V output di sini ketika kita bagi dua itu akan menghasilkan kurang lebih 2,732 untuk satu bukitnya. Nah, sekian presentasi mengenai rectifier penyiar gelombang penuh dari saya. Selanjutnya kita akan menerangkan bagian dari video R. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai SCR atau Silicon Control Rectifier. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu switch-nya, lalu kita jalankan. Nah, di sini arus yang mengalir adalah sebesar 0 ampere, dan di sini IG-nya sebesar 76,3 ampere. Dan di sini tidak aktif kembali SCR atau tidak ada triggernya. Nah, coba kita tutup kembali. Kita running. Nah, di sini adanya arus mengalir pada dioda dan anoda dan katoda sebesar 48,7 mA. Coba kita lihat pada multimeter sebesar 654,802 milivolt. Nah, di sini dapat kita variasikan untuk arus yang mengalirnya ada disajikan pada jurnal sebesar 15 volt dan 25 volt. Nah, untuk persentase variasinya ada disajikan 20, 50, dan 100%. Nah, tadi hasilnya kita dapat lihat dengan 20% dan 25 volt dari sumber itu menghasilkan 654,802 milivolt. Namun juga dapat kita nolkan sumbernya. Nah, setelah kita nolkan, di sini dapat kita lihat arus yang mengalir itu pada IG-nya sangat kecil hingga minus, berarti trigger ini tidak dapat holding seperti yang seawalnya. Nah, di sini arus yang mengalir pada VAK-nya juga 0,053. Nah, arus tidak mengalir pada anoda dan katoda pada saat sumbernya itu dinolkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.